kecintaan kalian terhadap para ulama Ba'alawi, khususnya yang juga punya peranan di negeri ini, baik langsung datang berdakwah di sini maupun mereka berdakwah melalui kitab-kitab mereka, bahwa dari keluarga Ba'alawi telah lahir orang-orang mulia yang punya peranan dalam dunia dakwah, yang juga dinikmati oleh orang-orang Islam Indonesia, semisal Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Maka mereka tetap orang-orang yang harus kita muliakan sebagai ulama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, sahabat Wafa Official. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasannya polemik isu batalnya nasab Sadah Ba'alawi hingga saat ini masih juga hangat diperbincangkan oleh umat. Bagaimana tidak kita melihat baik itu daripada pihak penggugat maupun tergugat itu malah saling serang satu sama lainnya. Pihak penggugat mengklaim bahwasannya ketersambungan nasab Sadah Ba'alawi ini memang benar-benar tidak tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan orang yang tergugat, yaitu Sadah Ba'alawi, para habaib, mereka juga mengklaim bahwasannya nasabnya ini memang benar-benar tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Polemik yang sangat amat bertele-tele dan juga sangat amat berkepanjangan ini tak luput juga banyak menimbulkan sorotan daripada beberapa pihak. Banyak juga yang mendukung, atas kemunculannya Kiai Imaduddin Al-Bantani yang memunculkan penelitian terkait batalnya nasab Sadah Ba'alawi, tetapi tidak sedikit pula yang menentang ataupun yang mengkritisi atas kemunculannya Kiai Imaduddin Al-Bantani tersebut, karena dinilai kemunculannya Kiai Imaduddin Al-Bantani yang membatalkan nasabnya Sadah Ba'alawi sungguh ini sangat amat berlawanan dengan para ulama-ulama terdahulu. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya ulama-ulama terdahulu ini seperti ulama-ulama yang telah kita ketahui bersama, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair, lalu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sang pendiri Nahdlatul Ulama, dan berbagai ulama-ulama soleh, ulama-ulama masyhur ini mensahihkan nasabnya Sadah Ba'alawi. Dan tidak sedikit pula para ulama-ulama yang ada di Nusantara ini, mereka belajar kepada para habaib keturunan Sadah Ba'alawi. Nah, dalam hal ini, dalam polemik isu batalnya nasab Sadah Ba'alawi, Kiai Imaduddin berupaya untuk mencari dukungan dari berbagai pihak. Berbagai ulama mereka kunjungi demi mencari dukungan atas gerakan yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin beserta para pendukungnya. Tetapi dalam video ini ada kejadian yang sangat amat mungkin ini disesali oleh Kiai Imaduddin. Karena kenapa? Beliau ini bertujuan untuk mencari dukungan kepada salah satu kiai yang ada di Pasuruan. Tetapi kiai tersebut malah memberikan kritikan di hadapan mukanya Kiai Imaduddin tersebut. Siapakah beliau? Yaitu Kiai Haji Ali Badari Masyhuri. Lalu sebetulnya bagaimana kritikan tersebut disampaikan kepada Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tersebut? Mari kita simak bersama-sama videonya. Dari awal ketika saya melihat Kiai Imad membuat kajian, saya melihat ini adalah sebuah kajian yang sudah lazim dibuat di pesantren-pesantren yang kita kenal dengan Bahthul Masail. Maka pihak yang merasa dipermasalahkan, saya rasa juga tidak perlu marah. Justru kalau memang yakin dengan kebenarannya, maka inilah kesempatan untuk membuktikan kebenaran itu dengan menjawab kajian-kajian beliau secara ilmiah juga. Buktikan bahwa kalian betul-betul kayu garu. Buktikan bahwa kalian dibakar itu harum. Karena kayu garu itu kalau yang asli, untuk membuktikannya memang harus dibakar. Dibakar, kalau betul-betul harum berarti kayu garu. Sekarang ini kajian Kiai Imad sedang membakar kalian. Maka buktikan keharuman kalian dengan menjawab kajian beliau secara ilmiah juga. Dan tentu semerbak harum itu akan lebih tercium apabila kalian juga buktikan dengan akhlak yang baik. Dan sekali lagi, sampai saat ini saya tetap kesimpulan bahwa nasab Ba'alawi adalah seperti yang kalian yakini, tanpa mengurangi dukungan saya kepada semisal Kiai Imad untuk meneliti, karena penelitian itu adalah hal yang lain. Bahwa kami meyakini, menghormati adalah hal yang lain
dari penelitian. Siapapun berhak meneliti ketika ingin tahu yang sebenarnya. Dan kepada para pendukung masing-masing, karena saya lihat komentar-komentar di berbagai media, mereka menggunakan cacian, maka hentikan cacian itu. Dan yang maaf tidak percaya dengan nasab Ba'alawi, perlu diperhatikan satu hal, yaitu bahwa nasab itu berbeda dengan ilmu. Anggaplah misalnya kalian sudah yakin nasab Ba'alawi itu tidak bersambung pada Rasulullah. Misalnya kalian meyakini itu, namun hal itu jangan mengurangi penghormatan kalian terhadap para ulama Ba'alawi, khususnya yang juga punya peranan di negeri ini, baik langsung datang berdakwah di sini maupun mereka berdakwah melalui kitab-kitab mereka, bahwa dari keluarga Ba'alawi telah lahir orang-orang mulia yang punya peranan dalam dunia dakwah, yang juga dinikmati oleh orang Islam Indonesia, semisal Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Maka mereka tetap orang-orang yang harus kita muliakan sebagai ulama. Jangan kemudian adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang bahkan mungkin mencemarkan nama baik keluarga, jangan membuat kita kurang menghormati, memuliakan para ulama yang betul-betul tulus berjuang di kalangan mereka, khususnya para ulama yang betul-betul menjadi guru bagi ulama-ulama kita. Sehingga berarti kita juga punya sanad ruhani kepada mereka, khususnya yang tadi saya sebutkan, yaitu Al-Imam Abdul Al-Haddad. Semoga apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini memberikan hikmah kepada kita semua, kepada semua pihak, bahwa siapapun kita, ketakwaan adalah yang utama. Siapapun kita, nasab bukan segala-galanya. Siapapun kita, orang akan lebih mencintai kita apabila kita menunjukkan akhlak yang mulia. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga tidak disalahpahami kedatangan tamu-tamu mulia ini, bahwa mereka silaturahim ke tempat saya pun menyambut mereka dengan senang hati, dengan gembira. Semoga menjadi silaturahim yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Telah kita dengarkan bersama bagaimana tadi penyampaian daripada sang ulama karismatik, yaitu Kiai Haji Ali Badri Masyhuri. Dalam penyampaiannya di awal, beliau menyampaikan bagaimana beliau sangat amat menghormati atas penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani tersebut. Karena hal tersebut merupakan ilmu, kita harus hargai bersama. Tetapi dalam endingnya ataupun statementnya di akhir, Kiai Haji Ali Badri Masyhuri memberikan kritik keras terhadap Kiai Imaduddin, terkhusus yang memunculkan isu polemik batalnya nasab Sadah Ba'alawi. Begitu pula dengan orang-orang yang mendukung atas kemunculannya Kiai Imaduddin Al-Bantani yang membatalkan nasabnya Sadah Ba'alawi. Bagaimana beliau tadi menyampaikan dengan tegas bahwasannya jikalaupun mereka ini yang menggugat nasabnya Sadah Ba'alawi telah yakin bahwasannya nasabnya Sadah Ba'alawi ini tidak tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kita harus tetap menghormati para habaib ini sebagaimana mereka telah berperan mendidik warga masyarakat terkhusus yang ada di Indonesia ini. Maka daripada itu, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Ali Masyhuri tersebut, seharusnya kita lebih selektif ketika melihat polemik isu batalnya nasab Sadah Ba'alawi ini. Kita jangan sampai gampang terprovokasi atas narasi-narasi yang ada, yang dikeluarkan oleh mungkin oknum para pendukung Kiai Imaduddin tersebut. Karena tidak sedikit kelompok para perusak nasab yang ingin menjatuhkan para habaib, mereka menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan para habaib. Seperti narasi yang dikeluarkan oleh kelompok para perusak nasab Sadah Ba'alawi, bahwasanya keturunan para habaib ini merupakan keturunan daripada orang-orang Yahudi. Kan fitnah tersebut sangat amat keji untuk dilakukan terhadap sesama muslim. Lalu selain daripada itu, kelompok yang mengatasnamakan membela Kiai Imaduddin ini juga menyerang para habaib, memfitnah para habaib
dengan perkataan bahwasannya mereka menuduh para habaib ini merupakan orang-orang penjajah dan sebagainya. Itulah tadi cuplikan daripada Kiai Haji Ali Badri Masyuri yang perlu kita dengarkan bersama dan renungkan bersama. Jangan sampai ketika ada penelitian tentang tesis batalnya nasab Syahdah Ba'alwi ini, umat kaum muslimin yang sejak awal ini bersama-sama saling menghormati satu sama lainnya, jangan sampai kita terpecah belah oleh kemunculan tesisnya Kiai Imaduddin yang membatalkan nasabnya Syahdah Ba'alwi. Silahkan saja ketika mereka ini ingin menggugat ataupun membatalkan nasabnya Syahdah Ba'alwi, buktikanlah dengan ilmu dan duduklah bersama dengan mereka-mereka yang digugat, yaitu para habaib Syahdah Ba'alwi. Jangan sampai atas munculnya polemik isu batalnya nasab Syahdah Ba'alwi ini, umat malah semakin terpecah belah, umat malah saling fitnah satu sama lain, umat malah saling serang satu sama lain. Sejatinya jikalaupun mereka merasa benar, duduklah bersama orang-orang yang tergugatnya, yaitu para habaib Syahdah Ba'alwi. Tetapi faktanya hingga saat ini, kelompok yang mengatasnamakan membatalkan nasab Syahdah Ba'alwi ini tidak sekalipun berani untuk berhadapan langsung dengan orang-orang yang dibatalkan nasabnya. Sempat diadakan 2 kali diskusi, yaitu di Robitoh Alawiyah dan di Kesultanan Banten. Kiai Imaduddin, orang yang awal mula memunculkan batalnya nasab Syahdah Ba'alwi, tidak pernah kunjung datang untuk mempertanggungjawabkan tesis daripada batalnya nasab Syahdah Ba'alwi tersebut. Maka pantas saja jikalau umat melihat daripada pergerakan Kiai Imaduddin ini sebagai gerakan untuk memecah belah umat, untuk menjatuhkan para habaib, karena tidak ada karena hingga detik ini pun Kiai Imaduddin tidak ada rasa tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan atas narasi-narasinya yang telah dilontarkan terhadap para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke sahabat yang ofisial dimanapun berada, pada konten kali ini cuma sekian. Mudah-mudahan apa yang telah kita lihat bersama tadi, nasihat daripada Kiai Haji Ali Badri Masyuri, dapat kita renungkan bersama. Karena sangat amat luar biasa nasihat daripada Kiai Haji Ali Badri Masyuri tersebut untuk kita renungkan bersama jika kita ingin mendapatkan ketenangan dan keselamatan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.